orang Bali banyak yang ketipu. Dia pengen berangkat ke Australia, kemudian dia bayar ke seseorang Oknum ya. sudah bayar, tapi nggak bisa berangkat atau gimana? Nggak bisa. Tahu penipuannya di mana? Misalnya ada yang bahkan timpal SMA yang dia itu 50 juta kena tipu dengan cara turis visa. Persen dibohongin ke dalam beli. Banyak kali yang ADM Ya, tapi yang DM beli banyak sebenarnya, tapi banyak yang banget beli. banyak banget nih. Banget. Yang Ada berapa kira-kira? Puluhan, belasan atau ratusan beli. ratusan? Sampai jual tanah keluarganya. Dilaporkan ke polisi ini. Dijual tanah keluarganya. Lagi mau berangkat ke Australia kena tipu. Di tiket, Udah udah di tiket, bayar udah. DP, Nggak bayar, udah lengkap. udah ya. lengkap sampai Bandara Ngurah Rai, dicek Mencekat. imigrasi. Singidang. Aduh. Mungkin itu Australia sudah di Bali nih ke sama orang Australia. Yang kalau baca dari reaksi komen-komen kan yang gabung Ya, ya. banyak orang jangan datang ke Bali, datang ke Phuket. Tanya, wah, apa alasannya gitu? Karena dibilang Om Swastiastu, Dewa Swastiastu. Wisnu. Iya. Ini kaget yang nih. Ada DM, pidan Dewa DM nah. sebelum tiang pulang. Sebelum galongan oh. Nggih, Sebelum galongan. pas kayak 4 hari 5 hari sebelum tiang pulang, pas tiang malih konten beli ini ke dewan-dewan terakhir. Wih, ke dewan-dewan. Tiang suka mendengarkan itu. Oh gitu. Siap. Dan narasumbernya juga terbuka, enak dia. Oke. Nggak terlalu siap. fokus ke dewannya. Saya bingung, pidan konten Jag Bali nak genyol-genyol jadinya di ke dewan-dewan. Pertama kan demen gara-gara tuh sebenarnya. Oh gitu. Genyol-genyol di kolam renang di sisi ya kan. Ini dong podcast ini. Semakin lama makin berat topik Buat obat ya admin ini kata. dia ajain pendengar podcastnya untuk lebih dewasa loh. Oke, siap. Nah, aku tertarik karena ingin mengundang Dewo ini kan karena Dewo menjelaskan bahwa banyak orang Bali yang ketipu. Ya. Banyak sekali. Banyak ketipu ketipu oleh agent ya, ngaku nih agent, tapi kan kita nggak tahu sih benar apa nggak agentnya. Bahkan ada perseorangan, bahkan Iya, mereka iya, sudah saling kenal. Ntar dulu sebelum ke sana mungkin semeton Jag Bali mungkin nyen nih gitu. Nyen gitu. Tidak ada yang mengenal. Dewa Wisnu nih seorang, berarti Dewa nih kerja atau di Australia atau tinggal atau gimana? Jadi tiang itu ke Sydney tahun 2011. 2011 tiang ke Sydney pakai visa student. Awalnya emang pingin kerja, student itu cuma alasan aja, Bang Ida Megai, biar legal kerja, pakai visa student. Terus sampai 7 tahun terakhir, pas visa student bolak-balik sering. Pas 7 tahun terakhir bisa yang buka perusahaan di sana ya. Buka perusahaan. Nggih. Wih, bos berarti beli. Enggak. Di bawah nih. Merintis ceni Oh, yang buka perusahaan tapi tiang dari megai. 2013 tuh buka. Tahun 7 tahun lalu kan berapa ya? 2015. Iya, 2016 lah ya. 16 15 itulah. Oke. Baru bikin perusahaan tiang itu karena Perusahaan apa ini? berbasis transportasi. Oh, perusahaan transportasi di Australia. Iya. Kebetulan pada saat itu Tiang dapat kontrak dari salah satu brand lumayan besar untuk menjalankan transportasinya dia. Pertama dia ditawarin jadi manajer, sambil jadi manajer sambil dapat kontraknya dia. Diajarin sama bosnya, bikinnya kamu perusahaan biar gampang. PT lah kalau di sini ya. Di sana kan SIN. Bikin ya legalnya biar gampang karena kamu kan masih student gitu. Biar aman visa ya. Bikin yang perusahaan, dari situ berkembang, hasilnya lumayan bagus. Sampai beberapa kliennya dapat udah lumayan akhirnya gitu. Gitu awalnya. Perusahaan transportasi model gimana itu? Jadi perusahaan tiang tuh gini. Perusahaan tiang menyediakan transportasi mobil, truk, truk yang buat sayur-sayur ini kan tapi truk, van, mobil biasa untuk beberapa klien.
Jadi ada alkohol delivery, Oh. ada alkohol delivery yang kita pegang, terus ada kayak sayur gitu, Oke. ada yang kita oke, pegang, oke. bahkan ada durian kita Oke. pegang ya. Beberapa sisanya Tiang punya em, semacam mobil rental juga di luar pada itu kayak gitu. Mobil rental. Untuk oke. orang-orang seperti Tiang yang baru nyampe di Australia, bisa dia nyewa mobil sebelum nggak punya uang beli mobil langsung kayak. Wih. Nah, ini Saya memang orang bantu. Bali yang sukses di negeri orang berarti ini ya. Ya, astung kali suksesnya doa nih Kok doa. bisa beli Dewa bisa bikin perusahaan di Australia itu kok bisa gampang? Emang bisa kita orang Bali, tiang kan belau nas Iya. memang apa tiang nak jelas. Iya, iya. Tiang metakon kan ya. Jadi bisa ngidang orang Bali berarti membuka perusahaan di luar negeri. Bisa. Asal visanya bener. Visa sebenarnya permasalahan. Visa ya, oke. Sebenarnya apa yang dibilang sama orang-orang tentang Australia, Sydney, mulai John, Oh. yang kita comparekan dengan kerjaan-kerjaan yang keluar lain, orang dari Amerika, dari Inggris semua ke Australia rame-rame karena lagi bagus perekonomiannya. Oh. Memang benar, cuma visanya harus benar. Oh. Itu orang yang nggak iya, tahu. Iya, 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 Yang iya, kena iya, tipu iya. di sini kan banyak gara-gara itu. Entar, sebelum ke masalah tipu tuh. Nah, berarti kenapa Dewa nggak bikin perusahaan di Bali atau di Indonesia? Kenapa memilih di sana? Karena kebetulan Oh. di sana kan jalur perjalanan hidup karir Tiang kan. Tiang tuh 5 tahun kerja di hotel, enggak gay. Ganti di room service, Oke. supervisor, manager, itu reception dan jemaah. Setelah itu bosen. Oh, sebelum bikin perusahaan sudah kerja Iya, sempat. waktu masih jadi visa student itu loh. Waktu oke, masih student oke. kan gampang, makanya Tiang setahun 2 kali bidang pulang, kan bebas di sana. Ah, oke. Kerja di hotel, kerja di restoran. Ke restoran belum pernah, maksudnya di waiter, bartender pernah, barista, pokoknya cuma gaya met. Oh. Bosen sampai kenal sama satu orang, diajarin Tiang. Orang di sana. Ya, Oh. ke sini kamu kerja sama saya, bantuin delivery, gitulah kasarnya ngomong kan. Bantuin delivery, mereka suka dengan kerjaan Tiang, ditawarin mau jadi manajer nggak? Jadi manajer. Kalau jadi manajer kan nggak harus dilepas delivery. Oh, bukan Dewa yang ownernya gitu. Bukan. Pertama bukan. Nggak, ini bukan itu. Dia kliennya sejadinya. Oh. Yang akhirnya yang ngajarin Tiang itu jadi klien Tiang akhirnya. Pertama dia nawarin, Dewa kamu mau jadi manajer. Kalau kamu mau jadi manajer, bisnis kamu yang mobil sama saya itu nggak apa-apa. Biasanya kan Tiang mikir kalau jadi manajer kan konflik of interest ini. Ya. Tiang ngambil kerjaannya dia, tapi Tiang juga mengerjakan kerjaannya dia kan jelek jadinya. Oke. Terus dia tanya, oh nggak apa-apa, ntar kamu saya ajarin. Diajarin lah, bikin perusahaan dari nol sama dia. Dari nol, cara ngeplay legalitas, teks segala macam mereka yang ngajarin. Habis itu jadi, akhirnya semakin gede perusahaan itu, alkohol tuh, Jimmy Brings namanya. Makin gede perusahaannya dibeli lah sama major perusahaan major kayak di Australia apa ya? Kalau di Sydney kayak di Indonesia tuh kayak Indomaret. Oke. Tapi dia gede kali di sana. Oke. Dia yang dibelilah sahamnya. Masuk ke corporate kan. Tiang mikir kalau Tiang kerja di corporate, nggak bisa sebebas ini punya perusahaan lagi di luar. Sambil kerja punya perusahaan. Ya, ya. Akhirnya Tiang keluar. Nah, pas Tiang keluar tuh banyak dah dapat klien-klien dari luar. Karena mereka kebetulan tahu tentang track record. Oh, si Dewa bagus deliverynya on time, terus anak-anaknya juga enak gitu. Akhirnya dicari lah Tiang sama beberapa perusahaan kayak HelloFresh, sayur gitu-gitu. Sama durian, banyak teman-teman yang orang-orang komunitas di sana yang punya perusahaan. Bro, aku punya perusahaan kayak gini, kamu bisa nggak ngajar delivery bunga gitu? Ada teman yang punya bunga, Tiang juga yang delivery. Jadi Tiang lah bikin platform semua itu. Tiang gabungin, Tiang menyiapkan supir sama mobilnya. Oh. Dan akhirnya makin membesar sampai sekarang. Punya mobil, punya rental mobil gitu. Iya, iya, iya. Gitu Usia Dewa awal. berapa sekarang? Coba tebak beli. Ini sepertinya 35 atau 40 mungkin ya. Udah 40. Tumben
tumben pertama kali seumur hidup orang Bercanda. suruh nebak 40 Ci. 30-an mungkin ya, 30-an 34 lah. 34. Iya, 34, ya. Berarti lebih tua dari tiang Ben Gulikan lah. Gulikan. Gulikan. Emang dia beli umur berapa? Rahasia ya, pokoknya, udah rahasia. 30-an lah, cuman dia 30-an. lebih kecil dari Dewa gitu jadi. Oh ya? Hmm. Oke. Oke. Berarti tiang yang mau beli harus. Yang pertama nggak mikir loh kalau beli itu ternyata lebih mudah. Tapi nggak masalah Kelihatan umur. gini ya, umur kan gini kan nggak belum menjamin ke tingkat gini kan. Beli dewasa pemikirannya makanya kayak gitu. Dewasa. Yang masih anak kecil soal having fun. Berarti bos keras-keras lu pikir nih. Oh. Kalau nonton podcastnya sih ya seperti itu. Wih hebatnya berarti nih Nyamo Bali sukses di Australia. Setungkara. Nah sekarang berarti Dewa kelu ke Bali nih Ki? Karena galongan atau gimana? Pertama udah 8 tahun dia nggak pulang-pulang. Udah 8 tahun. Iya. Dari dulu itu berarti. Iya. Gila. Sebanyak yang Jangan-jangan ke Bali karena tiang undang ke Bali nih. bisa jadi spesial wajak Bali nih. Jadi 8 tahun nggak pulang-pulang karena baru merintis. Oh, oke, Dari awal jadi oke, manajer oke, itu oke. nggak dikasih nggak bisa pulang kalau tak tinggal takut banyak semua sini kan. Sekarang bisa pulang karena adiknya baru nyampe sana. Oh. Adiknya udah hampir 9 bulan di sana. Ya, ya. Udah bisa handle perusahaannya, tak tinggal bentar gitu. Kebetulan juga mau rencana pawiwahan. Oke. Kan nanti beberapa bulan lagi ya. Sekalian ya pulang bikin KTP sing lah. KTP belum punya di Indonesia. Karena kan 8 tahun yang lalu itu kan KTP masih 5 tahun kan. Oh. Terus oke. Memperpanjang ribet. Diribet-ribetkan lah itu. Oke. Apa buat sekalian nanti pas ada waktu pulang sekarang baru bikin yang KTP. Baru tadi nih makanya pakai baju begini. Kalau enggak baju kaos yang besu niki. Mara Dewa ingat aja kawitan berarti ya. Akhirnya Mare mau bakti langsung beli dia langsung ke Perumenjangan tampak siring konya cerita jatru tuh berapa hari kemarin nih. Oke. Akhirnya sempet tepar masih bir. Sekali kenjalin tumben. Nah, kalau soal penipuan nih gimana itu? Yang penasaran nih. Dari chatnya Dewa itu apa Dewa bilang ya ke Tiang waktu itu ya? Tiang chat dulu ya. Nah, membahas tentang kerja di Australia, banyak sekali kemarin orang-orang yang kena tipu agen bodong. Sampai sekarang sebenarnya tetap ada. Kalau bisa disuarakan di podcast siap. Berarti masalah agen bodong, orang-orang yang ketipu dan agen bodong berarti ya. Oke. Tiang tidak bisa membilang agen bodong karena kebanyakan orang yang nipu malah bukan agen. Personal. Berarti intinya gini lah, orang Bali yang mengaku orang Bali, banyak orang Bali yang ketipu kerja di Australia. Bukan, mau berangkat ke Australia. Nah itu dah, orang Bali banyak yang ketipu. Dia pengen berangkat ke Australia, kemudian dia bayar ke seseorang oknum ya. Sudah bayar, nggak jadi apa. tapi nggak bisa berangkat atau gimana? Nggak bisa karena mereka tidak ada disiapkan agent, tidak di-apply-kan visa ya. Ngomongnya udah. Bahkan karena bukti screenshot tuh diganti sama dia. Banyak yang kena tipu kayak gini? Yang jadi sebelum Tiang berangkat, karena Tiang pingin ini udah dari kemarin agenda ya. Tiang di sana nih ada perkumpulan Indonesia, perkumpulan orang Indonesia. Ya. Oke. Nama grupnya The Rock. Nabi? The Rock. Ya. Oke. Itu di situ proper orang-orang Indonesia yang emang pingin membantu sesama lah gitu. Di sana kan banyak orang yang Indonesia yang awam tentang visa. Nanya ada dia, aku pingin ke Australia gimana caranya? Nah itu dia jadi M dah dia sama orang-orang ini, oknum-oknum ini.
aku gini loh caranya kemarin gini, caranya lewat gini, caranya gini. Nah itu diajarin sama mereka. Ujung-ujungnya katanya dia play-in sudah dibayar nih King bayar DP, ada yang bayar DP, ada yang udah lunas dibayar, sudah ada bukti-bukti nyata. Ada yang bayar DP misalnya 40 juta, misalnya DP-nya 40 juta. DP-nya misal kalau berangkat ke sana rata-rata mereka harus bayar berapa? Sebenarnya gini beli visa nih visa legal buat berangkat ke Australia cuma ada beberapa ya. Yang memungkinkan Anda bisa kerja cuma ada 3. Visa WHV itu namanya Working Holiday Visa, itu yang merupakan visa yang kerjasama antara Indonesia dengan Australia, pemerintah murah itu. Itu 10 juta habis beli, kayak adik yang 10 juta berangkat udah jadi itu, belum sama tiket. Kalau visa student itu kayak tiang dulu apply sekolah biar dapat aja visa pang megai walaupun 20 jam pada saat itu 20 jam kerja secara legal, sisanya kan kerja yang lain-lain macam kes singkat kan. Itu habis sekitar 80-an biasanya. Beda-beda tergantung sekolahnya, karena kan bayar sekolah yang mahal. Bayar sekolah setiap semester bayar ya. Jadi langsung bayar di depan. Jadi lumayan kelihatannya mahal banyak. Yang ketiga, visa skill. Visa skill yang dicari-cari itu benar-benar orang-orang yang benar-benar ngerti kerjaannya loh. Misalnya seperti tukang ngebor minyak bumi gitu, tambang gitu. Itu pun yang membelikan visa bukan agent, yang punya perusahaan nih harus bayar ke pemerintah Australia. Aku mau ngundang orang nih dari Bali ke sini karena kerjanya bagus ini. Dia bayar sekitar 20.000, berarti sekitar 200 juta tuh orang perusahaan tuh yang bayar. Nanti orang itu bakal dipotong gaji segala macam ke orangnya, atau bahkan kadang udah termasuk lagi gajinya itu gitu. Itu 3 yang saya tahu. Di luar itu, nah banyak agen-agen yang memanfaatkan ini. Selain 3 agen ini, adalah yang paling tiang ketareng paling sering tiang lihat kerja di kebun. Kerja di kebun gaji 80 juta per bulan atau berapa, terus habis 100 juta. Itu tidak mungkin terjadi. Ada emang gitu? Nggak bisa. Maksudnya Dewa nyebut contoh nih itu ada gitu tawaran begitu? 99,9% itu penipuan. Tapi ada orang Bali yang kena tipu kerja kebun gaji 80 juta. Emang segitu gajinya masalah? Serius di sana tukang kebun gaji 80 juta gitu? 40. Nah, gaji standar Australia ini kan beli per jam dihitungnya. Kalau kerja paling murah itu paling kerja di hospitality seperti waiter. Kerja kebun lebihan pis nih. Semakin keras gaya nak semakin dipis. Tukang kebun tuh malah lebih gede gajinya. Gede gati nih kebeli. Kalau kerja waiter kayak di restoran nih kan kayak baru nyampe tuh standar kerja $23 per jam. Itu UMR-nya. Di Sydney kita ngomong nggak tahu kalau negara lain di daerah lain kan kita kan di Sydney. Di sini $23 per jam. Itu kerja 8 jam udah 1.000 lah per minggu tuh minimum tuh. Kali 4 kan 4.000. Emang bener 40 juta memang. Bahkan di kebun bisa sampai 80 juta. Memang ada kerjaan dari pagi 20 jam tuh menggair. Ada yang seperti itu, banyak yang tahu di daerah-daerah pinggiran ke kebun kan. Ada yang pakai itu. Memang benar bisa mendapatkan seperti itu. Cuma visanya mereka kesana pakai visa apa itu? Sedangkan WHV yang paling murah nih syarat-syaratnya ada beli. Untuk mendapatkan visa WHV itu Anda mesti di bawah 30 tahun. 33 tahun. Terus D3 minimum. Harus lulus IELTS. Tes bahasa Inggris kan lebih? Iya. TOEFL 4 ya, TOEFL atau IELTS lebih. IELTS ya, 4,5. Baru bisa. Sedangkan yang ngeplay banyak kena tipu nih yang ADM tiang nih bapak-bapak beli. Beli langsung di DM. Cuma kan dia nggak tahu asli apa enggaknya nih King Karena kan dia nggak pertama yang kok bisa beli di DM itu gimana ceritanya? Karena kan dia bikin YouTube. YouTube-nya beli itu. YouTube beli kan YouTube tiang kan tentang bro gini loh Australia gitu. Tentang cerita di dunia gimana di Australia gitu ya, makanya beli makanya dia ngerasa bertanggung jawab, makin pingin ikut membantu nge-share. Guys hati-hati ya, mau ada cara kini pikir 2 kali.
cari informasi lebih banyak. Oke. Itu oke. ciri-ciri yang pertama itu ngomongin tentang menggaya di kebun 80 juta. Karena gini, tidak ada pemerintah Australia dengan Indonesia itu kerjasama menggaya kebun selain Oh. WHV. Oke. WHV nggak kebun toh, banyak hal di sana mencakup. Visa orang tuh nggak ada, yang untuk kerja legal ya. Setahu saya nggak ada. Terus ada lagi yang kayak gini. Tanggal 18 ada kloter kedua mau berangkat. Siapa mau ikut bayar 50 juta. Oh, oke. Sekarang gini pikir, logikanya dia mikir ngeplay visa kan yang bikin bukan dia, kan orang dari orang Australia kan, yang ngasih pidana pesing itu kan. Oke. Dari mana tak tahu tanggal 18 sudah harus berangkat kloter kedua. Itu ada 4 orang yang DM dia. Screenshotnya dikirimin sama dia. Tanggal 18 ada kita butuh 5 orang buat berangkat ke kebun. Bro, kamu punya paspor belum? Ya, bendini ngai paspor disusah-susahkan ini dipersulit. Ada bukti gini, penawaran mereka salah satunya dah. Ya. Ini yang kasusnya udah ke polisi, jadi itu yang berani nggak dengan kebeli. Oh, ini udah masuk ke kepolisian ya? Orangnya lagi di Australia lagi. Ini bentuk penawarannya ya? Ya itu salah satunya. Yang mana nih gininya? Yang mana Ini. mereka menawarkan? Oh ini di Facebook ini di posting? Iya. Di grup Paling banyak. grup publik atau Grup grup publik. grup publik? Iya. Bukan grup tertutup ya? Bukan grup publik. Oke, jadi nama grupnya ini Jasa Kerja di Australia gitu ya. Saya Ini kapan ini? Nggak join grupnya itu. Kapan ini? Di post penawaran ini kapan? Wah udah tahu nggak tahu. Ini kan salah satu yang minta salah satu bukti dari yang sudah masuk kantor polisi. Ada job cleaning service gaji $30, BF tax. Before tax. Oh, sebelum before tax, tax. ya. Oke, hotel yang udah di apa nih? Di Brisbane gitu apa? Coba apa itu? Yang udah di Brisbane itu itu nama kota ya. Yang kan di Sydney itu Brisbane gitu. Oh. Cowok, cewek, gas. Fee 80 juta aja. Oh. Cuman info gini ada orang kena tipu ya? Banyak nih itu udah dilaporkan orangnya itu. Tes kayak gini. Oh, tes. Nah, Kalau bisa orangnya disamakan. Tulisannya dong ya, udah. Bisa kan saya ngenah orang itu kan. Nah, tulisannya ada lemahannya ngenah nu. Oh, ngenah. Ngenah ada. Ada anak. Ah, Oh. Di blur belinya. Oh, ini orang luar ini yang menawarkan ya? iya, yang orang Bali dia 3 orang kena tuh. Oh. Tapi dia nggak bisa ngubungin orang Balinya. Bahkan dia yang sempat Terus kalau dia kan nggak menyampaikan kalau berminat hubungi kemana gitu. Kalau dia messenger kebanyakan kan. Oh, dia langsung messenger orangnya itu. Ini dah salahnya orang-orangnya ini sudah saking gini ini lagi ke Australia. Nepuk peluang seperti ini. Ini bisa diurusin, bisa segala macam. Messenger lah dia. Gimana caranya itu? Itu salah satu modusnya. Dan ini dari korban postingan itu berapa orang? Dari yang ini 4 udah kena. 4? Iya. Itu Orang Bali? 3 orang Bali. 80 kali 4 berapa? 204. Muntul malah. Dengan modal muntul posting. Dan sudah dilaporkan ke polisi tapi Ini belum. yang ini udah. Tapi belum kelar kasusnya. Makanya nggak Kapan dikasih dilaporin ngedengar. ke polisi? Udah 2 bulan. 2 bulan. Karena nggak lama kan. Prioritasnya oke. sama, ada kayak di Bali mirip. Dan ini bukan ini aja ya. Banyak dulu kan saya ingat Loh Jelantik dulu Wah, pernah itu dah. mengumpulkan korban-korban. Itu dah. Masalahnya gini, Tiang kebetulan karena Tiang tahu. Jadi buat para pendengar Jak Bali nih, Ki, kalau misalnya mau ngeplay visa ke Australia, buat nyari kerja, cari tahu dulu visa apa itu. Yang aman tuh kita harus tanya visa apa gitu. Pertama cari tahu dulu visa apa, terus search di Google visa subclass. Kan ada subclass visa itu. Subclassnya ini boleh kerja atau enggak? Kebanyakan ada beberapa orang Bali yang diberangkatkan ke kebun. Visanya itu bukan visa kerja.
visa melalui, visa turis. Kayak sama kayak bule Rusia main sini menggawe kan protesnya. Sama kayak gitu. Visa turis dibawa orang-orang Bali ke sana. Sampai sana diubah terus. Jadi visa suaka. Sing dadi sebenarnya. Ujung-ujungnya apa? Sing idang mulih lagi. Nggak boleh jadi maksudnya satu nama orang Indonesia juga karena besliu nak ngeplay yang ngeplay bisa benerannya agak susah ntar gara-gara itu gitu. Yang itu pertama itu kebetulan yang bisa berangkat yang nggak bisa berangkat lebih banyak lagi beli. Tahu penipuannya di mana? Misalnya kan kalau ngeplay visa kan ada namanya visa granted number itu namanya itu dipalsuin lah sama agen diganti nomornya. Orang yang nggak tahu, oh ini bro visa kamu udah saya applyin kan ini tanda bukti visa granted numbernya sudah ada, kayak dibikinlah surat kertas dari pemerintahan Australia visa ini sudah diproses gitu. Tapi nggak aktif. Itu sebenarnya kalau yang ngeplay visa itu ngerti tentang itu, visa granted numbernya itu dicatat, dah habis itu search di Google di website imigrasinya Australia, bener nggak ada. Itu kayak apa biaya nomor receipt gitu, nomor receipt visa gitu. Ini tanda bukti kalau bro udah ngeplay visa. Search itu visanya, bener nggak? Pertama bener visa subclass yang dibilang sama dia dengan visa yang nongol di website kalau beneran terdaftar, bener nggak? Terus kalau misalnya beda, cari tahu yang didaftarkan secara asli itu visa apa, biar nggak kena tipu. Terus yang ketiga kadang-kadang visa grand numbernya dipalsukan. Di search di Google di websitenya Australia imigrasi nggak nongol, tidak terdaftar. Oke. Itu sering itu yang paling sering. Modusnya lah ya. Yang kalau bisa yang nonton kalau mau ngeplay visa tuh lebih hati-hati dulu itu liatin gitu. Nah, yang herannya kok dengan mudahnya itu percaya mereka mau transfer gitu loh. Beli desperate beli. Gimana? Berdesperate anaknya. Sudah apa ya? Putus asa ya. Kebanyakan yang kena incer tuh orang-orang yang putus asa, apalagi zaman-zaman Covid. Di Bali kan benar-benar down tuh. Ya. Dia ngerasain banget tuh. Semua rata-rata tipe-tipe dia nge-DM cara pengen berangkat seperti apa. Dia ngajarin. Karena kan dia kan bukan agent. Dia tidak bisa ngajarin bro harus gini. Paling dia ngasih tahu bro ini agent luwung. Itu urusan, itu takonang. Ada yang bahkan timpal SMA yang nggak dilaporin lagi gitu. Jangan sih ngelaporin. Dia itu 50 juta kena tipu dengan cara turis visa. Betawang turis visa sing sedang menggahi sebenarnya. Tetap ya masih ada kok dia mau karena desperate beli. Pangengket channel nengka itu ubah itu. Tapi dia ngiming-ngimingin bisa kok nanti sampai di Australia kita ubah gitu. Itu udah dagang ya. Kan dagang kan orang yang mau jualan kan pintar ya menjual. Hati-hati ya. Kalau kalian pengen lebih tahu lebih lengkap yang mana bisa berangkat seperti apa, langsung ke buka imigrasi Australia. Lihat dah sana. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, copy tuh Google Translate. Ngerti dah. At least nggak serta-merta 100% dibohongin ke dalam beli. Banyak kali yang nge-DM tapi kan dia nggak tahu bener apa nggak ya nih. Ya. Tapi yang DM beli banyak sebenarnya. Tapi banyak banget beli. Banyak banget nih. Banget. Yang ada berapa kira-kira puluhan, belasan atau ratusan beli. Ratusan. Yang nge-DM tapi kan dia nggak tahu bener apa ngecek besi. Senglah waktu masih deh. DM ke IG-nya beli. Messenger. Messenger di Facebook. Yang lebih Messenger kayak ya. Kebanyakan orang Bali ketipu di Facebook berarti ya? Paling sering di Facebook. Gila. Paling sering di grup-grup. Ya, seperti itulah. Cara mencari kerja di Australia, peluang kerja kayak gitu beliau. Sedangkan di grupnya orang yang saya bilang grup Australia ini kan, Pi. Di sana begitu ada embel-embel dikit-dikit ya tukang tipu langsung ngeblok, aja admin itu lu. Kalau mau proper join ya grup The Rock Indonesia dan itu pasti yang valid lah, kredibilitasnya dijamin lah gitu lah. Lebih bagus lah, bukan dijamin. Karena kan namanya admin kecolongan ada sih. Oke. Pasti ada ujung-ujungnya apa sih biasanya begini modusnya kata adminnya.
Sebelum Tiang berangkat, Tiang ketemu semua ketua admin nih. Tiang minta yang tadi itu bukti itu dari admin, karena kan beliau yang bantu ngurusin. Tiang minta kebanyakan modusnya karena mereka nggak bisa ngeposting langsung. Udah pasti yang kelihatan nge-scam tuh langsung delete sama mereka. Modusnya sekarang tuh kayak gini. Ada yang nanya, bro aku udah umur sekian pengen berangkat ke Australia. Nah gitu kan misalnya. Yang lucunya orang Indonesia tuh kan malas baca. Padahal di sana udah ada ini cara ngopi Australia. Nah itu yang malas mereka dibaca tuh malas tuh. Jadi itu tak mangsa empuk tuh. Ntar di DM dah dia sama oknum-oknum nih. Kalau pas kena dah. Berapa yang ngomong ke adminnya begitu gitu. Ada yang baru kena DP toh, masa ada yang konsultasi maya, tapi sing karuan dak. Banyak kok sekali. Bisa orang itu mau ya? Yang gitu-gitu biasanya orang-orang yang bukan generasi Z atau generasi kita ini lebih tua biasanya nggak? Besar. Ya, pasti memang orang-orang yang pasti 40 tahun ke atas pasti ya. Ya, itu udah desperate mereka. Karena mereka ingin berangkat ke Australia nggak bisa pakai jalur legal. Nah, sebenarnya bisa. Bahkan kemarin ada paman Tiang, bukan paman, temen udah umur 43, pakai visa student bisa. Cuma kewah ya. Kemungkinan diterima apa enggak tuh kecil. Karena udah 43 tahun logika ada di student bener. Oh, berarti kata kunci yang tangkap tadi itu benang merahnya mereka itu pengen kerja dengan cara ilegal gitu intinya. Dari awal dah semangat dia sudah tahu ilegal. Udah cara tahu dia ilegal gitu. Makanya nggak mayar. Nah ini masalahnya kan. Itu dah. Polisi kayak wah ngurusin lah. Ibu ngapain udah tahu ilegal ngapain mau? Nah sama itu kayak dah, orang kecelakaan di jalan, kepalanya robek gitu. Bisa ngelam so. Loh, kan kami sudah suruh benar pakai helm. Iya. Begitu sama, tapi nggak semua begitu beli. Ada juga yang tidak tahu nih, tidak tahu. Minim literasi nih sama sekali tidak minim literasi. Oke. Modal nekat yang messenger yang ada satu orang dari Banyuwangi beli. Sampai jual tanah keluarganya. Dilaporkan ke polisi nih. Dijual tanah keluarganya. Lagi mau berangkat ke Australia kena tipu. Langsung dia messenger. Tiang karena kan kadang-kadang messenger masuk kan kadang-kadang tiang ignore beli karena saking sibuknya. Niket yang baru baca kling. Bahasa Inggrisnya kelihatan. Beli saya jual tanah keluarga malah nggak jadi berangkat. Kan tak baca ya. Apa nih? Dia sampai jual tanah keluarganya. Berapa? 140 juta total. Berapa ada kalian di Banyuwangi kan mudah tanah. Oke. Berangkat mencoba berangkat nggak jadi itu tahun 2020 tuh. Baru mau buka border belum buka kan 2020 akhir 2021 baru buka border baru mau buka border tapi dijanjikan sudah dibuka border. Dia mencoba ngubungin Tiang dari sebelumnya cuma Tiang kan nggak baca bersediu SMS kayak kena macet. Beli ini ada agent asli apa nggak? Tiang kan nggak tahu agent asli apa nggak. Dia nggak mau juga menjudge gitu loh. Siapa tahu beneran dia kan nggak tahu. Intinya orang ini nggak jadi diberangkatkan. Itu yang tahu kalau visa granted numbernya dipalsukan. Dari dia ada yang cek kan. Ini visa granted numbernya beli. Dia sudah nyampe di airport. Sampai di airport dah di Australia berangkat senglah visa. Gimana? Di airport dini tangkap. Udah beli tiket. Sudah beli tiket. Udah beli tiket. Dia kan di Banyuwangi yang ada pesawat. Harus ke Bali kan ya? Iya. Harus ke Bali. Di sini dia stuck kemarin. Udah beli tiket, udah bayar DP. Enggak bayar, udah lengkap. Udah lengkap. Karena kan dibilang udah granted visa ya. Ini bukti ngeplay visa. Udah dapet. Terus nunggu berapa bulan lagi. Bro, visa kamu udah granted, berangkat dah kamu. Dia beli tiket. Akhirnya sampai Bandara Ngurah Rai, dicek imigrasi. Singidang. Aduh. Pedak tuh dia SMS kan tak baca akhirnya. Tak telepon langsung tak tanya gimana. Gue nangis dia beli. Berapa katanya dia habis? 140 total. 140. Sama tiketnya itu. Gila. Karena disuruh beli tiket bolak-balik. Kan turis kan? Oke. Dia harus beli tiket bolak-balik. Sedangkan pada saat itu kan tiket mahal sekali karena belum proper bukanya, baru buka sedikit ya. Mereka tuh kayaknya buka buat orang-orang dari
yang sudah punya visa sebenarnya itu lebih utamakan. Tapi maskapai penerbangan kan nggak mau tahu. Oke. Beli dia tiket sama apa dan dia nggak tahu dah. 20 juta tuh. One way 40 bolak-balik. Gila. Dibeli sama dia. Akhirnya nggak jadi apa. Dia yang cerita ke Beli Dewa, sudah menghubungi pihak itu, engken jawabannya, pihak yang menawar. Hilang. Oh, kebanyakan gitu ya? Ghosting dia ya. Nggak tahu kok bisa, apa karena terlalu gampang di Bali punya nomornya nggak ngerti kan dia udah lama nggak pulang ya. Kebanyakan orang itu dia setelah buntunya itu agen bodong oknumnya ini menghilang, tiba-tiba menghilang, atau bisa dihubungi tapi dia sendiri yang tidak bisa melengkapi itu. Kayaknya dua-duanya, Bli. Karena orang itu juga dasarnya kan bukan orang yang melek intelektual. Ya, gini dia kurang tahu. Bisa aja ada. Iya. Loh, kan kita di persyaratannya sudah ada ini. Iya. Ibu Dia belum punya ini, bapak belum punya ini, jadi nggak bisa. Iya, dia nggak tahu itu. Waduh. Itu udah saking terlalu semangatnya berangkat. Itu jadi kena dalam. Makanya tiang berharap tiang bisa datang ke tempat beli niki. Nah, bedian lah orang yang kena itu. Paling banyak itu orang Bali paling banyak beli. Bali paling banyak. Pak di kata grup nih ke beli, kata grup The Rock nih ke, yang adminnya bilang paling banyak orang Bali yang kena. Paling banyak orang Bali kena tipu gitu. Iya. Balinya mana nih? Biasanya yang tahu kan orang Bali yang banyak kerja di kapal pesiar kan Bali Utara ya. Oh dia nggak tahu karena kan nggak tahu ya itu ya. Mungkin lah orang Bali lah gitu ya. Tiang sama ini sampai sekarang teh jarang nanya beli dari mana asli ini jarang. Betul. Bagi tiang Bali, tiang satu jama Bali dah ya. Ya. Tiang kan setengah-setengah masih dukung mobil yang mikir. Ya nggak penting gitu. Juga itu kan punya Bali. Pokoknya orang Bali itu ya. Ya paling banyak orang Bali. Oke. Kebanyakan umurnya dari 30 tahun. Yang paling banyak kena tipu. Di atas 30 tahun. Yang sudah lewat visa WHV yang kita bilang. Paling banyak dah kena tuh. Udah desperate mungkin gara-gara kehidupan pas Covid atau sekarang mungkin ini kan konteksnya waktu mereka kena tipu waktu paling COVID. Sering paling besar orang Bali kena tuh pas Covid. Banyak sampai sekarang pun ada yang masih kena tipu. Masih ada yang kena tipu. Cuma kan nggak tahu tiang apakah itu tiang mau bawa ini ke sini nggak berani karena kan nggak tahu benar apa enggaknya daripada kena tuduhan dari dia nggak tahu tiang itu. Banyak kali beli. Nah untuk mencegah ini Beli Dewa, apa yang harus kita lakukan bagi emak-emak, bapak-bapak di rumah ini? Seperti yang Beli Dewa katakan tadi ini pokoknya cara kita tahu itu pertama masuk grup yang benar dulu gitu ya gitu. Iya itu bukan mutlak beli. Nomor satu penting ke imigrasi Australia. Cek website imigrasi Australia nanti gitu. Nanti yang kasih linknya kalau mau. Yang proper nih, bukan yang ada yang bikin. Ada juga yang gitu? Iya ada beli. Gila. Beda titik berapa belakang gitu. Yang kirim yang proper di sana, walaupun bahasa Inggris nih, di sana tuh ada visa yang melegalkan Anda untuk kerja. Cara nge-apply sebenarnya nge-apply sendiri bisa kok itu. WHV bisa nge-apply sendiri. Nama Facebook Dewa apa? Dewa _GDE_Wisnu 2. Oke, tapi kan Dewa jarang buka messenger tapi Bos Liu. Iya. Kebanyakan kan satu kan yang SMS messenger juga bukan gara-gara nanyain visa. Ada juga yang gara-gara nanya kerjaan. Tiang kan urusan pas buka lowongan. Bahkan lowongan tiang yang udah tahun lalu masih nunggu screenshot. Niki masih kerjanya. Kayak posting pidane ada kali lebo udah nggak ada. Iya di perusahaannya Dewa itu. Iya yang banyak lagi nyelepis beli. Beli Dewa tiang sanglang ini pinjam dong. Kadang biasanya nih ke awal-awalnya wis apa kabar gitu. Tanya kabar. Takut yang baca, takut ntar gimana kan. Ujung-ujungnya minjam duit gitu ya. Iya, kalau tak kadang diladenin minjem duit, tapi kadang-kadang ketimbun ya dengan orang-orang yang lain. Iya. Messenger jadi kalau WhatsApp lebih mending dikit gitu. Karyawan Beli Dewa sekarang berapa di sana? Karyawannya dikit beli 20 kayak. 20 ya. Oke. Kang yang penting bisa jalan dulu gitu kan. Wah, jalan itu. Wah.
Oh, kalau beli dewa gaji orang di sana itu berapa? Secara proper tiang karena kan Sama juga di sana itu ada kayak sistem UMK, UMR gitu kayak di iya, sana. iya. Jadi gini, kan kalau di sini kalau orang Bali kan untuk pajak harus punya NPWP. Kalau bisa kerja yang benar-benar bisa kerja, ngelah ya TFN NPWP itu versi Sydney. Versi Sydney. TFN namanya, Tax TFN. File Number. Oke. Ah, itu NPWP itu. Itu ada limit-limitnya ntar tergantung visanya masing-masing. Nah, habis itu ada lagi cara lain. Makanya itu yang banyak ada cara-cara lain. Ada misalnya di sini ada yang namanya CV ya. CV. ya. Jadi bikin CV sendiri untuk nerima bayaran dari tiang. Untuk nerima servis misalnya tukang cat nih. Anggaplah beli tukang cat. Itu namanya kok di Australia ABN atau sole trader atau bahasa Inggrisnya Australian Business Number. Misalnya beli tukang cat, dibayar itu nggak per jam beli. Tiang bayar beli itu per service. Jadi di invoice-nya itu satu kamar $200 misalnya. Mau 1 jam ngambil, mau setengah jam, mau 1 hari juga nggak ada yang peduli. Jadi di situ kadang-kadang cara tiang sebagai orang Bali untuk menyiasati orang-orang lain itu bisa kerja full kayak gitu. Itu namanya ABN. Kalau tiang kan sudah di PT-in ACN namanya, Australian Company Number gitu. Iya. Kalau untuk kerja-kerja seperti yang paling banyak kerjanya beli kerja Uber. Kayak sistem Apa nih Gojek ya di situ. kayak Ya? sistem Gojek itu ya di Iya, sana. iya. Di sana juga ada gitu ya. Paling banyak gaji. Paling banyak. Gajinya paling banyak gitu. Itu luang pes nih tuh. Gaji Iya. super gitu banyak di sana. Luang saja pes beli. Berapa kalau rupiahnya berapa? Tiang gitu? bikin podcast terakhir mewawancarai langsung orang yang kerja itu karena kan kebetulan Tiang punya rental mobil kan. Dia ngerental mobil sama Tiang. Tanya, kayak mau podcast nggak? Aku mau nanya-nanya berapa sih orang dapat Uber kayak gini? Loss orang yang full nguber nih. Dia itu nguber dari jam 6 pagi, jam-jam ramenya ya. Jam 6 sampai jam 11 itu pulang ya. Itu jam 4 sampai jam 10 dia lagi lanjut. Kerja terus dia tuh sekitar 6 atau 7 hari 1.800 per minggu. $1.800 Per minggu. 1.800 1.700 itu standar zaman Covid benjungan bi. Satu hari 1.000 man. Gila. Pokoknya ngasih nafsu. Kita yang kerja Uber kan ada izin keluar. Kita ada yang nge-delivery setiap hari. Oh. Iya, bahkan yang bikin YouTube tuh kemarin ya dengan bro aku dapat gaji 5 juta sehari nih. Ayo ke sini. Soalnya kan yang butuh supir pada saat itu kan nggak ada, border ditutup. Sedangkan orang-orang lain udah pada pulih sidang balik. Gara-gara takut keluarga yang pokoknya mulih nih. Zaman dulu kan yang kena duluan kan di Australia. Sebelum di Bali. Di Bali kan semua rata-rata ngomongnya Bali kebal, itu bidan ngomong ingat ya. Bali kebal, mau konyang nih orang-orang dari Australia mulih kok ya. Ternyata didik waduh kan no. Itu baru tutup blok border racing mengidang balik. Berapa yang tahu anak buah tiangnya 5 pulang ke Bali. Iya. Paling lah tiang nyari supir. Tak bikin lah tuh YouTube tuh biar orang-orang yang kerja di hotel sama yang kerja di restoran yang tutup tuh. Memang kayak Cang. Tapi mereka aja nggak ada yang mau karena pada saat itu ada bantuan dari COVID dari pemerintah dikasih uang 800 nggak ngapa-ngapain. Gila. Ada yang mampir 800 pada menggayat ya. $400 kan. Nah, ujung-ujung ragu ngoyong mampir 800 ujang ragu menggayat kayak gitu banyak. Desprit tiang sebagai pengurusan paling ngelis pegawai. Makanya bikin YouTube tuh. Tapi karena itu makin banyak akhirnya nanya bro gimana cara berangkatnya gitu. Makin liun anak konang. Apalagi pada saat yang kasih nomor HP kan. Karena kalau kalian mau ngelamar kirim ke email. Kalau kalian mau pasti yang lagi butuh bisa berangkat. Tapi kan bukan dia ngurus pisahnya pendidik gitu. Karena dia kan bukan agent. Tapi biaya hidup kalau tiang setahu tiang juga lumayan ya. Lumayan. Di Australia kontrakan rumah aja satu minggu lumayan. Bisa 6-7 jutaan kalau dirupiahkan kan? Iya, tapi kalau bro nyewa satu rumah buat apa? Sekarang fungsinya bro nyewa satu rumah buat apa? Kan yang bro butuhkan cuma satu kamar doang. Satu kamar kan. Itu paling mentok dong. Sana juga ada kayak kos-kosan itu ada juga. Enggak, ibaratnya gini, kita orang-orang Indo yang kita ngeplay rumah nih. Ngeplay rumah
anggaplah 3 kamar gitu ya. Nggak bisa bayar sendiri tuh. Sing kuat. Sewang be, second bedroom ya, third bedroom itu. Pak ada nulungin main rumah, dan jadi mudah dia bayar. Orang membantu dia, ya bantu kita juga iya gitu. Sebenarnya gini, kalau ngomong dari segi pengeluaran, income-nya dia tidak sebanding dengan pengeluaran. Anggap di sini, anggap gaji 3 juta, misalnya, gaji 3 juta, ngekos 1 juta, biaya lain-lain 1 juta. Nah 500 ribu loh, itu setengah, berarti ya tengut lah nih pengeluarannya sih. Iya. Di Australia ngekos pis, nah anggaplah standar 1.000. Dia bang orang Uber itu nah, yang standar dia 1.000 per minggu nih. 1.000 per minggu. Bayar kos 300, mahal tuh. Satu kamar. Bahkan ini mudah, satu kamar ya papat, ben mudahan. Termasuk nasi lagi tuh. Ya. Dipersediakan sama yang punya rumah itu. Anggaplah 300. Pengeluaran macam-macam, makan dan yang lain-lain, serta anggap per minggu tuh baeng tuh. Gaya hidup luar biasa tuh, 200 per dolar, 200 minggu per minggu. Berarti kan 200 kan sih ateng, tapi itu kan gaji minimum kita ngomong. Iya. Uber itu kan liunan, Ben. Gitu. Jadi lebih masuk yang income dengan expense itu nggak sebanding. Walaupun memang mall kalau dirupiahkan, tapi kan kita nggak bayar rupiah di sana. Iya. Income-nya sekian, pengeluarannya juga sekian gitu maksudnya. Iya, nggak nyampe. Okay. Bahkan bisa hidup ngirit-ngiritnya, ngoyonya papat satu kamar. Banyak ada yang kayak gitu beli. Karena rata-rata orang di Sydney lagi terutama, apalagi daerah Tiang beli. Tiang kan tinggal di daerah Mascot. Itu tuh dekat domestic airport. 80% orang Indonesia beli Tiang, makanya bahasa Inggrisnya mundur Ki. 7 tahun nih kita kebanyakan ngomong bahasa Indonesia. Bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Bali tuh. Bali ini liu gati di Mascot. Liu aja. Mendagang lawar bilang di Facebook ada. Gitu. Jadi enak dia. Kalau kita ngomong ini mau belanja guys, bilang makanan nih. Kalau kita beli makanan setiap hari di luar di Facebook lah. Karena masakan Indonesia itu masakan mahal di Sydney. Oh gitu ya. Aneh mudah tuh KFC, pizza, McD, burger tuh $5, $6 dapat 3 chicken. Kalau masak Indonesia berapa dolar? 12 minimum tuh. Gila. 18 yang jual pasti orang Indonesia juga kan? Iya. Kalau beli di restoran 20. Kalau beli di Facebook 14 ada, 12 ada gitu. Facebook kan tidak terdaftar. Jadi ungkap ngadep itu mudah dari ini. Kalau ke restorannya langsung karena mereka bayar pajak segala macam tetek bengek, bayar pegawai. Bayar pegawainya mahal. Beli bahannya murah. Kalau mau masak mudah, Ben. Yang kita ngomong tadi tuh belanja sebelang wair. Sama seminggu. Segitu tuh masih sisa. Makanya lumayan beberapa yang karyawan yang udah banyak yang udah for good nih. Maksudnya sudah pergi dari Australia, udah tinggal di Bali. Mereka buka sesuatu. Itu sebenarnya the best-nya. Oke, makanya banyak yang ingin di Australia gitu ya. The best-nya itu. Cuma kan visanya nggak sembarang. Satu emang harus bro yang rajin cari informasi itu bro ya. Kalau nggak udah kena lah tuh bro. Orang yang jualan tuh gampang sekali, orang-orang di luar tuh. Kan orang Bali bukan hanya ketipu di Australia aja. Dulu kan sempat kasus viral yang undang korbannya langsung ke podcast di Turki kan. Ada juga. Iya, dia nonton ya. Yang di Turki. Kemarin ada ribut lagi waktu dikumpulin sama Mbok Lo Jelantik itu kan. Viral juga kan soal itu kan. Sebenarnya itu yang terima kasih banget sama Nilo Jelantik, AWK nih ngangkat seperti ini. Jadi agak lebih berhati-hati orang, tapi tetap aja yang kena. Makanya aja ya. Karena yang AWK sama Jenderal Jantik kan tidak ngasih tahu detail, yang kena nipu serengken gitu. Iya. Orang tahu dari mana agen punya kantor kadang-kadang bisa nipu. Apalagi yang tidak punya kantor. Oke. Itu orang bayar ratusan juta gitu. Balik modalnya kalau kerja di Australia itu berapa lama balik modal? Tergantung cara orangnya. Anggaplah dia berhasil 200 juta lah gitu. Anak buah dia kebanyakan di Australia karena gampang beli macam-macam ya. Jadi uang dapat gaji besar misalnya 1.800 2.000 gajinya minggu. Mani massage plus liu.
Banyak sekali sana kan legal. Godaannya banyak juga yang gitu-gitu ya. Legal, Bro. Level atas kayak Miyabi itu ada yang dengan. Gila. Kelasnya cuma Maya Jisata, tak ikat. Liu ada itu. Massage plus prostitusi Iya, gitu. plus apa namanya pergi ke Micet itu kasino. ada nggak di sana? Aplikasi pesan tahu cewek dia. pakai oh nggak ada. Nggak tahu Tiang. Kalau karena kan Yang beli tahu pijat plus. ngapain nyari itu udah ada legal. Oh legal di sana Iya, ya? udah ada yang Prostitusi legal. legal di sana? Ada yang legal. Ada yang legal? Banyak juga yang nggak legal. Yang nggak legal biasanya lebih murah dia. Oh. Kalau yang legal ada di kota. Itu yang membuat orang-orang itu mulai itu sangat apa gitu kan ada yang Kadang, dengar, ya, ada. sering dengar kan? Iya, kadang Loh, ini pegawai di luar negeri mulai nggak apa tapi sebenarnya mudik bukan gitu. cuma di Australia, di pesiar masih lu. Siar. Ah. Oke. Apalagi di Sydney itu ada kasino gede kali. The Kasino Star. ada. Terus beli togel sebelah Wai mudah. Kalau rokok mudah nggak di sana? Nah, rokok beli itu berapa? Di sini Di beli. sini 32.000 nih. 30. Kotak tuh. Di sini berapa? 16. Kalau di sana yang segitu harga 35. $35. Yang gedean dikit isi amonium-koan Dolar Australia kan 10.000 berarti 350.000 sampai 400.000 lah. 16 biji. Satu bungkus. Ani paling mudah. Kalau mahal buru malahan min. Mahal tuh. Bagus sebenarnya itu. Kok bisa rokok itu segitu mahal di sana ya? Apakah rokok lain dari Indonesia? Abang kamu kan tidak tahu dia. Tapi dia yang dengar ganja juga legal. Ganja ada di sana. Legal di sana? Ganja? Sebenarnya beli hitung-hitung sebenarnya mudahan ganja timbang rokok. Di Australia. Iya. Oh. Cuma kan tidak Kita mau beli ganja itu ada penjualnya gitu di ada warung-warung. sembunyi-sembunyi enggak di warung. Oh, kirain Enggak sembunyi-sembunyi hiding juga. dia. Ya, hiding dia, sembunyi-sembunyi dia. Tapi katanya legal. Itu dah karena kebijakannya dia tuh agak sedikit gampang menurut dia. Boleh membawa alkohol seberapa gram tuh lupa ya. Tapi di atas itu dikira penjual. Coba pikirkan logika. Gimana bisa beli kalau nggak menjual kayak gitu? Gimana cara konsumsi? Itu udah agak sedikit gampang, yang kurang ngerti masalah itu karena kan yang nggak pernah pakai gitu juga. Iya. Ngerokok tuh nggak. Emang kebetulan dari Bali nggak ngerokok. Oh. Beruntung coba dari yang dulu ya. ngerokok di sana ngeling dia. Tapi anti asap rokok nggak? Oh enggak. Oh enggak. Dulu dia ngeband beli. Nanti dia ada bully nanti. Enggak. Beli yang dia ngeband, karena dia ngeband dunia dia kan seperti itu sering. Oh. Cuma dia dia nggak anak band ngerokok. juga ya? Kebetulan dulu ya. Oh. Sebelum berangkat bubar lah bandnya. Di Bali tinggal di mana? Tiang bangken di Sanur padahal Asli Sanur. Enggak, asli Kelungkung. Tiang tumbuh Asli Padang Sambian. Kelungkung. Tumbuh di Padang Sambian. Padang Sambian Denpasar. Iya. Ngoyong di Sanur. Makin ngoyong Sanur karena ibu kan punya rumah lagi di Sanur. Oh, ngoyong di Sanur. 8 tahun tiang pulang nih kan tiba-tiba di Sanur lingkungan baru nih apa sih tawang nih gitu. Dan Padang Sambian kan timpal banyak. Ya, ngoyong di Sanur jadi bos di Australia. Nah, ada yang cari bos astungkar. Enggak lah. Masih banyak lebih sukses pada yang Banyak orang Bali yang sukses beli di luar banyak negeri beli, ya. banyak beli. Mereka nggak ketahuan ya. Oh, dan mereka nyaman di sana nggak pulang-pulang ke Bali gitu maksudnya. Banyak sering bolak-balik beli. Jadi intinya mereka nih kan ada beberapa orang yang emang pindah warga negara. Tapi kayak Tiang kan tidak mau Tiang pengen tetap Indonesia. Banyak juga orang Indonesia kemarin ada informasi pindah ke Singapura kan. Itu sama lah intinya. Karena udah terlalu Mana enakan desperate. Singapura atau Australia? Kalau dilihat dari rate-nya ya sebenarnya sama ya. Sama ya. Cuma Singapura kan kotanya lebih kecil. Di Australia kan change lebih besar. Karena lebih besar kan ke benua itu kita ngomongnya. Di Sydney siapa tahu agak lebih susah menggede ke Melbourne atau ke Brisbane. Ada peluang yang lain banyak. Singapura kan cuma menurut yang nggak bisa di-compare negaranya. Oke. Dia kecil lebih bagus. Dia sama di sana sama dah, ketatnya sama dah. Cuma bedanya di Australia nggak ada nyampe buang sampah kena fine. Nyetir ya. Kalau habis-habisan. Dewa nanya orang-orang Australia kenapa sih kamu suka ke Bali kan wisatawan terbanyak itu kan paling banyak dari Australia kan. Satu dekat, Oh, karena dekat. bayar tiket kan murah. Terus yang kedua, makin itu Australia sudah di Bali nih ke sama orang Australia. Yang kalau baca dari reaksi komen kan yang gabung Ya.
banyak orang jangan datang ke Bali, datang ke Phuket. Orang Australia gitu pikir-pikirannya sekarang? Banyak, bukan nggak semua, banyak yang cinta Banyak. Bali juga. Banyak juga yang masih cinta Bali, tapi banyak yang menyarankan gitu maksudnya. Ya, karena Yang nyarankan siapa? orang-orangnya, di Orang-orang sana. Australia yang sudah pernah ke Bali. Yang baca komennya, walaupun kamu bayar aku berapapun aku nggak bakal mau ke Bali. Di tulisannya. Alasannya? Tak komen langsung kan sebagai orang Bali. Tanya, wah, apa alasannya gitu? Karena dibilang diperibet segala macam nengka di airport. Ini konteks COVID atau sekarang? Standar nih sebelum COVID. Sebelum COVID. Nih orang-orang ini kan berangkat sebelum Ribetnya COVID. kenapa? Banyak Imigrasi. hal yang diribetkan ya di imigrasi, terus di sini Ada dipersulit. pemerasan gitu mungkin? Tiang Ada dia kan nggak pernah dengar gitu? Nggak. Tiang dengar itu. Dengar. Itu. Cuma kan Tiang nggak tahu kejadiannya itu. Tiang cuma dengar ada yang digituin gitu. Bahkan ini secara nyata nih. Tiang pas baru nyampe, Tiang kan udah lama nggak pulang nih. Airport kan beda nih kita. Ya. Kini jeneng airport dulu ngejadi gitu. Nah, Dewa ke Bali itu yang kan prosesnya nih. Lancar kah? Tiang kan nggak tahu kalau Tiang itu dulu paspor Indonesia kamu lah kuno. Sini tulisannya. Tiang kan ngantri di kerja bule-bule itu. Oke. Karena Tiang nggak tahu. Tapi makelon Berapa jam tuh? Padahal tamunya bedek beli. Tamu bedek tuh berkuda. Anggaplah gini, menurut Tiang 10? Tiang nggak mau ngetek orangnya, biar ntar di airport jukein. Jadi di sana tuh kayak ibaratnya tuh satu orang aja sekitar 10 menit 15 menit lah baru kelar. Satu orang 10-15 menit. Mari pragat di depan Tiang kan Tiang ngantri di buli-buli ini. Ternyata kali itu bapak pemegang paspor Indonesia ke sana, iya sih ngantri. Oh gitu dia nggak tahu, tapi kan dia ngantros muklak ngerasain lah dia gitu. Sedangkan di imigrasi Australia seketat-ketatnya imigrasi Australia, 5 menit kelar maksimum, yang lebih cenderung. Bahkan tulisannya mungkin di apa yang menyebabkan lama gitu ya? Nggak tahu beli. Tiang kan nggak tahu masalah apa aja yang dicek. Tiang kan mungkin lebih banyaknya lebih dicek di sini. Tiang nggak kurang tahu. Oh. Mungkin demi kenyamanan biar nggak ada sebab macam-macam, bagus sih sebenarnya. Cuma pada saat dia datang udah malam beli. Tiang datang jam 10 malam. Jam berapa? Jam 12. Jam 12 malam Tiang nyampe di pesawat sudah dikit tamu. Karena Tiang salah masuk tuh ngantri setengah jam 45 menit yang baru keluar kan. Itu pun setelah tahu paspor Indonesia nggak perlu ngantri itu nak syarat dulu. Iya. Karena Tiang udah salah. Itu lumayan lama. Di situ kalau bisa ditingkatkan bagus itu. Itu juga salah satu yang membuat orang malas gitu. Sebenarnya ya. Itu pertama, terus kedua banyaknya yang saya komplain nih, yang Tiang lihat nih di komen-komen pungli. Pungli. Orang-orang melali ke pantai gitu nih. Dia kan nggak tahu. Ada yang komen kayak Tiang baca pada satu. Tiang lupa screenshot Tiang baca. Di grup apa nih grup? Bukan grup. Ini kan kayak berita 7 News misalnya itu tentang Bali lah. Berita di Australia lah ya. Yang baca terakhir itu tentang ada orang anak kecil dari Sydney, ada benar. Bisa ke Bali, orang tuanya nggak tahu. Kan dikira hilang tuh. Ternyata di Bali dia. Ya. Di Dian. Itu kan masuk berita, masuk 7 News tuh. Ya, terus? Di situ banyak ada komen-komennya. Di Bali begini. Tak males Tiang ngerasa Gini itu gimana? Jangan pastilah di Bali orang apapun bisa terjadi asal punya uang itu di komen. Apapun bisa terjadi di Bali asal punya uang itu katanya mereka. Mana buktinya anak kecil bisa lolos di sini gimana caranya? Anak kecil usia berapa itu? SMP. Harusnya nggak bisa. Nggak bisa tanpa ada orang lain. Nah itu dia nggak tahu tuh kenapa. Karena kan dijelaskan di current affair namanya. Secara logika di Sydney pun dia harusnya nggak bisa lolos. Kenang gimana sini bisa kini. Tapi di anak kecil itu ngakunya. Ini kan wawancara. Anak kecil tuh ngakunya nututin orang ada keluarga lain. Sekalian diikutin sama dia. Yang ini sama-sama nggak ngerti itu ikut dia bareng bisa lolos. Nah itu dia nggak ngerti caranya. Terus di Bali kan dilaporkan di Australia panah hilang. Di Bali setelah 2 hari live lah dia di Four Seasons ngoyong di hotel. Cebur dia ke kolam renang live loh. Di orang tuanya kan SMS langsung pihak nelpon Polda Bali. Polda Balinya ada nongol di current affair tuh.
Di cerita Australia. Apa ini kan berita Australia. Berita nih, Australia, iya. oke. Tentang khusus tangan kayak gini diulas sama dia. Di sana ada baca komen. Kalau mau beli baca, lihat kok berita itu, baca ada komen. Banyak sekali tiang bahkan ikut bertanya kenapa bisa seperti itu. Karena tiang nggak tahu ya 8 tahun nggak pulang. Setahu saya Bali itu nggak seperti itu. Zaman dulu. Katanya ada yang melalui ke pantai, belum melalui ke pantai. Jika ada pantai ini tagi nepis. Ting, siapa yang nagih Pris? Tukang parkir atau siapa? Enggak, dia nggak tahu. Oh, Kan dia, tukang parkir kan wajar. enggak, dia kan bukan tukang parkir 100.000. Oh. Dia kan nggak tahu. Kalau loket kan beda. Proper kan. Ini nggak tagih gitu. Harus masuk, harus bayar dulu gitu. Dia nggak tahu itu kenapa. Misalnya sekarang kan misal masuk ke Japani itu orang bayar sekarang nih, Pak. Kalau minta money itu Ya, itu. kita kan tidak tahu. Kita kan nggak tahu. Anggaplah bule kan sinawang sih. Ya. Dianggap kan pungli sama mereka karena tidak ada pemberitahuan dari pemerintah. Oke. Guys, Samoncin lagi ke Bali. Udah kaget nah, di mana ada tiket. Nah, tiket gitu. Bentuknya kan kalau tiket orang ngerti beli. Kayak GWK. Orang nggak mungkin dipermasalahkan tuh beli. Karena ada tiket. Ya. Kalau yang dibahas sama bule itu kan dia nggak tahu. Orang dia bilang personal yang nyari kita tuh bukan loket atau bukan bukan pegawai, personal pakai baju bebas. Jadi kan orang nggak tahu benar apa enggaknya. Karena dia takut nyari ribut, bayar kan. Main mas $10, mani belanja ke bumbu $10. Sing liu pis nakit lahir. Iya. Sedangkan yang berangkat sini kan nggak semua itu bos beli. Betul. Ada yang megai delivery lah, pindah anggaplah. Kita kan nggak tahu. Pada susah dia main lagi enjoy. Tapi ujungnya seperti itu. Tapi terus terang di Bali menurut tiang, dari segi mata tiang lebih bagus pada di Phuket. Ya. Lebih menang karena satu adatnya. Oke. Phuket kan negara, Thailand kan negara. Kita nggak bisa compare satu pulau dengan satu negara. Ya. Satu pulau ceni nih. Banyak orang yang pengen ke Bali kan satu murah. Betul. Orang ke Phuket juga murah, tapi Bali murah kan. Kalau udah tahu di mana dia beli kan murah. Lain harganya kan. Terus kedua, mereka bisa merasakan naik motor beli. Di Bali bisa sewa motor. Di sini nak sewa beli. Oh, di Sydney kayak susah ya? Harus beli. Ada yang sewaan. Cuma satu, cuaca dingin. Tiangnya orang Bali naik motor harus sengaja ke telu. Bukan itu dinginnya. Nggak kuat. Bisa aja cuma musim summer. Pesubuh motornya liu. Ngelah Harley pesubuh pokoknya. Di luar tuh sing pesubuh. Di Bali kan summer every day beli. Sehari saya demen ya. Betul. Enak dia mau singlet ngedengang tato, bahagia dia. Ya. Be yourself dari sini. Senang dia. Tato yang ketiga. Yang pertama adat upacara ini tidak ada di Sydney. Udah jelas berbeda. Di Sydney ya, oke. Upacara mereka kan barbecue pada saat hari kemerdekaannya Anzac Day dan ini barbecue. Saya nggak ada upacara acara di TMC. Nak ngaben. Ya, itu menurut dia culture yang unik ya. Oke. Terus berarti kalau kita mau mempertahankan wisatawan Australia, harus itu adat dan budaya Bali ini juga harus dipertahankan kan budaya. Gitu. Yang paling banyak dikomplain tuh orang kan kebersihan. Oke. Terus terang beli pantai di Australia ini kan pantai-pantai di Sydney yang ngomong bagus sekali view-nya beli. Nah, bagus, bersih. berarti kalau mereka datang ke Kuta lihat pantai penuh sampah itu kaget dia. Itu yang paling banyak kena komen. Ngapain aku ke Bali yang mandi sampah gitu dulu sana macam. Iya. Kan nggak setiap hari di komen. Apa mau tak balas saya nggak tahu. Di sana cuma jeleknya menangnya di Bali airnya warm, anget. Di sana airnya kayak es beli. Oke. Kalau mau nyemplung ke sana nggak sembarangan lagi surfing, mungkin kalau lama-lama udah anget ya. Tapi baru nyemplungnya berarti sebenarnya bukan karena view pantai di Bali yang diincar. Itu salah satu kan berbeda kan. Karena kan summer kan. Di sini kan panas. Jadi matahari di Bali, pantai di Bali itu katanya lebih bagus. Padahal kalau dari segi kebersihan jauh itu.
ya ini gitu. Tapi kita kan nggak tahu, itu kan kadang-kadang banjir kimiri apa sampah kiriman katanya. Ya, betul. Itu tiang balas juga kadang ada bule yang ada yang membela Bali sana. Banyak ada yang bule yang die hard fans Bali itu ya. Itu bukan dari Bali. Digituin sama ya. Di komen itu tiang baca. Lumayan rame itu beli. Nah, Dewo pulang ke Bali sekarang gimana? Kan 8 tahun udah nggak pulang. Nggih. Dengan kondisi sekarang Kaget ya. kagetnya gimana? Pertama kaget nyetir kaget ya. Gimana? Macet? Mau kesiap dan bukan macet. Karena apa? Kan nyetir di Australia kan bawa motor gede nih, nanggo motor. Dini kan nyotornya lases masuk. Tiang terus kita kaget ya. Zaman dulu tiang mungkin seperti itu juga naik motor ya. Kan udah lama enggak. Terus di Sydney juga orang kan rulesnya benar-benar proper nih. Di sini lampu kuning bebarak nih. Tiang berhenti belok dulu. Tin ditang dulu. Maju. Bebarak nih. Kengken maju. Ya. Itu kaget ya. Pidan mungkin dulu seperti itu tapi kan mengeluh yang tiang. Oke. Kalau tiang pulang setiap tahun mungkin enggak kaget ya. Tapi karena tiang udah Kos 8 tahun ya. siap. Terus banyak di sini daerah-daerah yang udah nggak ada. Misalnya? Jalan-jalan itu pidana tanah kosong liu. Oh. Nah ngaplah di Mayhem tuh ya ada peraturan Batanghari. Batanghari Kesana tiang. Wih berubah kali pokoknya ada tidak seperti Dulu ini kosong zaman dulu. ya? Nggih, tiang 8 tahun lalu kan tidak seperti itu. Cepat sekali perubahan. Oke. Plus minus sebenarnya bagus enggak. Cuma ya lama-lama lahan sedikit berkurang jadi kayak gitu. Iya. Oke Dewo. Sukses semua nih Ki sharingnya yang sangat bermanfaat nih bagi semeton kita di Bali. Ampura ngalor ngidul kemana-mana suara tiang. Gak apa-apa. Ada lagi yang Dewo ingin share pengalaman penting di Australia yang perlu diketahui oleh semeton kita di Bali atau sudah semua? Kayaknya sudah semua. Sudah semua ya. Oke. Kecuali kalau misalnya ada yang nggak tahu mungkin kita bisa bantu dibalas komennya beli. Siap. Oke, sukses semua Dewa. Semoga Sukses semua, sukses Bli. terus, usahanya lancar di Australia dan tetap sehat tentunya nggih. Sukses semua Oke, beli, sukses semua. siap. Pamit. Nggih.